Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Hai anak-anak, kembali lagi bersama The Guru X dalam video pembelajaran dengan slogan belajar dengan menyenangkan dan efektif. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, sebelum kita tonton videonya, yuk sama-sama kita like, komen, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan tanda loncengnya ya, supaya anak-anak dapat informasi terupdate untuk video-video pada channel The Guru X berikutnya. Terima kasih. Hai. Apa kabarnya anak-anak semuanya di rumah? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya, dan baik-baik saja. Anak-anak masih semangat? Harus semangat dong, karena hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika, tema 3, subtema 1, dengan materi benda di sekitarku. Masih bersama Pak Indra di kelas 3. Dalam video pembelajaran kali ini, kita akan sama-sama belajar tentang hubungan antara satuan panjang. Sebelum ke materi, Pak Indra mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan pembelajaran. Setelah menonton video pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dengan memperhatikan pengarahan guru, siswa dapat mengukur panjang benda dengan satuan panjang baku yang sering digunakan. Yang kedua, dengan berlatih mengerjakan soal konversi satuan meter ke sentimeter, siswa dapat mengkonversikan satuan meter ke sentimeter dengan tepat. Oke anak-anak? Cekidot. Benda yang ada di sekitar kita mempunyai beragam ukuran. Ada yang besar dan ada yang kecil. Ada yang panjang dan ada yang pendek. Kita lihat ilustrasi berikut. Dina sedang berjalan di depan taman. Dina ingin mengetahui panjang jalan di depan taman yang dilewatinya, tetapi dia tidak membawa alat untuk mengukur. Berapa panjang jalan ini ya? Apa yang dilakukan Dina? Ya, Dina ternyata mengukur panjang jalan di depan taman dengan menggunakan langkah kakinya. Ternyata, setelah dihitung menggunakan langkah kaki, panjang jalan tersebut adalah 10 langkah kaki Dina. Apa yang dilakukan Dina tersebut adalah salah satu cara untuk mencari ukuran panjang. Akan tetapi, setiap orang pasti panjang langkah kakinya berbeda, ya anak-anak ya. Maka, satuan yang digunakan tidak baku. Agar lebih jelas, maka mari kita simak penjelasan berikut ini. Satuan panjang tidak baku. Satuan tidak baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran berbeda satu orang dengan yang lainnya. Contohnya adalah 1 jengkal, 1 depa, 1 langkah, 1 hasta. Alat pengukur panjang satuan baku. Selanjutnya, satuan baku adalah satuan yang menghasilkan nilai ukuran sama satu orang dengan yang lainnya. Contoh,
meter, sentimeter, kilometer, dan masih banyak lagi. Beberapa alat yang dapat digunakan untuk mengukur satuan baku adalah meteran saku. Biasanya digunakan untuk mengukur panjang meja atau kayu. Yang kedua, meteran pita. Biasanya digunakan orang yang berprofesi sebagai penjahit atau digunakan untuk mengukur kain atau lingkaran badan. Nah, ya. Yang ketiga adalah meteran roll. Biasa digunakan untuk mengukur panjang tanah. Yang keempat adalah micrometer screw dan jangka sorong. Biasa digunakan untuk mengukur ketebalan suatu benda. Yang terakhir adalah penggaris, yang biasanya kita gunakan untuk membuat garis atau mengukur panjang garis pada buku ukurannya sentimeter. Oke, ini adalah alat-alat untuk mengukur satuan baku ya anak-anak ya. Mengukur panjang benda. Selanjutnya, mari kita coba mengukur benda-benda berikut dengan menggunakan penggaris ya anak-anak ya. Oke, perhatikan. Ini adalah kuas ya. Oke. Cara mengukur kuas sesuai dengan gambar pada video ya anak-anak ya. Yang pertama, letakkan salah satu ujung kuas sejajar dengan angka 0 ya, pada penggaris. Perhatikan juga angka yang sejajar dengan ujung kuas pada sisi lainnya. Oke. Berdasarkan gambar, ujung kuas tersebut sejajar dengan angka 10. Jadi, panjang kuas tersebut adalah 10 cm. Oke anak-anak. Yang kedua, kita mengukur pensil sama seperti sebelumnya ya anak-anak ya. Yang pertama, letakkan salah satu ujung pensil sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Perhatikan juga angka yang sejajar dengan ujung pensil pada sisi lainnya. Ya. Berdasarkan gambar, ujung pensil tersebut sejajar dengan angka 8 cm. Jadi, panjang pensil tersebut adalah 8 cm ya anak-anak. Terus yang ketiga, kita akan mengukur pulpen. Caranya masih sama ya anak-anak ya. Yang pertama, letakkan salah satu ujung pulpen sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Perhatikan juga angka yang sejajar dengan ujung pulpen pada sisi lainnya. Berdasarkan gambar, ujung pulpen tersebut sejajar dengan angka 9 cm. Jadi, panjang pulpen tersebut adalah 9 cm ya anak-anak ya. Yang keempat, kita akan mengukur panjang laptop. Sama juga ya anak-anak ya. Yang pertama, letakkan salah satu ujung laptop sejajar dengan angka 0 pada garis di penggaris. Letakkan salah satu ujung laptop sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Yang kedua, perhatikan juga angka yang sejajar dengan ujung laptop pada sisi lainnya. Berdasarkan gambar, ujung laptop tersebut sejajar dengan angka 14. Jadi, panjang laptop tersebut adalah 14 cm. Nah, ya. Yang kelima, kita akan mengukur panjang HP atau handphone ya anak-anak ya. Caranya masih sama juga. Letakkan salah satu ujung HP sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Perhatikan juga angka yang sejajar dengan ujung HP pada sisi lainnya. Berdasarkan gambar, ujung HP tersebut sejajar dengan angka 7. Jadi, panjang HP tersebut adalah 7 cm. Anak-anak ya. Dan yang terakhir, kita akan mengukur lebar buku tulis. Caranya masih sama ya anak-anak ya. Letakkan salah satu ujung buku tulis sejajar dengan angka 0 pada penggaris. Perhatikan juga angka yang sejajar dengan ujung buku tulis pada sisi lainnya. Ya. Berdasarkan gambar, ujung buku tulis tersebut sejajar dengan angka 13. Jadi, lebar buku tulis tersebut adalah 13 cm ya anak-anak ya. Oke, kita sudah mencoba cara menggunakan penggaris untuk mengukur panjang atau lebar beberapa benda ya anak-anak ya. Sudah paham kan? Bapak yakin
anak-anak pasti paham dan bisa. Oke? Dina ingin mengukur bagian-bagian berikut, yaitu tinggi badan, panjang lingkar pinggang, panjang meja di kelas, panjang lompatan teman, lebar papan tulis, dan panjang halaman sekolah. Disediakan 3 alat ukur, yaitu meteran saku, meteran pita, dan meteran roll. Mari kita bantu Dina untuk mencari alat yang sesuai untuk mengukurnya ya. Oke, ini adalah tabelnya ya, anak-anak. Disediakan 3 buah alat, meteran saku, meteran pita, dan meteran roll. Yang pertama, tinggi badan. Tinggi badan sebenarnya ada alatnya sendiri, tetapi karena diminta memilih maka kita bisa menggunakan meteran saku dan meteran pita. Oke anak-anak. Kemudian panjang lingkar pinggang. Bisa menggunakan meteran pita ya anak-anak ya. Kemudian panjang meja di kelas bisa menggunakan meteran saku. Kemudian panjang lompatan teman menggunakan meteran roll. Kemudian lebar papan tulis di kelas menggunakan meteran saku. Kemudian panjang halaman sekolah alat yang tepat adalah menggunakan meteran roll. Ya anak-anak, mudah kan? Satuan panjang baku. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Bisa disingkat dengan kilometer, km, hektometer itulah hm, dekameter itu adalah dam, meter itu adalah m, desimeter itu adalah dm, sentimeter itu adalah cm, dan milimeter adalah mm. Ya anak, bisa kita ulangi lagi. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Oke, sudah hafalkan anak-anak? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, mari kita belajar konversi satuan panjang. Apa itu konversi? Konversi adalah merubah satuan panjang satu kesatuan panjang yang lainnya. Langkahnya kita bisa membuat tangga satuan panjang seperti berikut ini. Kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Ketika kilometer ke hektometer itu dia dikali 10 ya anak ya. Ke bawah lagi dikali 10, ke bawah lagi dikali 10, ke bawah lagi dikali 10, dan seterusnya sampai di milimeter ya. Jadi ketika dia ke bawah berarti kita kalikan dengan angka 10. Berarti ketika dia ke bawah berarti kita kalikan dengan angka 10 ya anak ya. Oke, contoh soal konversi panjang. Kita lihat soal pertama. 3 km sama dengan berapa meter? Nah, kita lihat dari tangga satuan panjang, dari kilometer ke meter turunnya adalah 3. Nah, anak-anak ya, jadi bisa kita tulis. Jadi bisa kita tulis 3 dikali 1000 ya, sama dengan, kita hitung sama-sama ya anak-anak ya, 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, nolnya sisa 3 ya anak-anak ya, tinggal kita tulis di belakangnya, jadi 3000. Oke.
Selanjutnya 10 km sama dengan titik-titik meter. Sama turunannya adalah 3. Jadi kita kalikan 10 kali 1 sama dengan 10. Karena nolnya ada 3, kita pindahkan aja ke belakang jadi 10.000 ya Nana ya. Oke, soal ketiga, 7 meter sama dengan berapa sentimeter? Turunnya dari meter ke sentimeter, turunnya adalah 2. Berarti 7 dikali 100. Hasilnya adalah 700 ya Nana ya. Soal nomor 4, 20 meter sama dengan berapa sentimeter? Sama juga ya Nana ya, turunnya adalah 2. Berarti 20 dikali 100 sama dengan 2000 ya Nana ya. Yang kelima, 12 cm sama dengan berapa milimeter? Nah, dari sentimeter ke milimeter itu adalah 1 ya, 1 turunan. Jadi 12 dikali 10 sama dengan 120 mm. Sudah paham ya anak-anak ya? Mantap. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya, bagaimana jika konversinya sebaliknya? Atau kalau kita lihat pada tangga satuan yaitu naik ke atas. Peraturannya adalah ketika naik satu tangga maka dia dibagi dengan 10. Ya. Meter ke sentimeter berarti kita bagi 10, cm ke desimeter berarti kita bagi 10 dan seterusnya kita bagi 10. Ya. Terus kita bagi 10 ke atas. Oke. Contoh pertama. 5000 meter sama dengan berapa kilometer ya? Kita lihat, pada tangga satuan panjang dari meter ke kilometer ternyata naik 3. Ya, Nana ya. 1, 2, 3. Oke. Nah, berarti hasilnya adalah 5000 dibagi 1000. Hasilnya adalah cara pembagian yang mudah. Karena 1000 ada 3 nolnya, kita coret dulu. Nah, 5000 juga punya 03. Kita coret juga. Oke. Tinggal 5 dibagi 1 sama dengan 5 km ya Nana ya. Oke, yang kedua, 4000 cm mau kita rubah ke meter. Kita lihat pada satuan panjang cm ke meter naiknya adalah 2. Berarti 1 2 ya. Oke. Berarti 4000 dibagi 100 sama juga dengan tadi ya anak-anak caranya. Karena di belakang 100 dan nolnya ada 2, kita coret dulu ya, nolnya 2. Terus di 4000 kita coret nolnya 2 juga. Oke, jadi 40 dibagi 1 sama dengan 40. Jadi 40 meter ya anak-anak ya. 4000 cm sama dengan berapa meter? 40 meter. Oke, kita lanjut. 150 mm sama dengan berapa sentimeter? Oke, dari milimeter ke sentimeter 1 ya, 1 tangga. Oke, berarti kita bagi 10. 150 dibagi 10 sama dengan, seperti tadi, langkah mudahnya adalah angka 0 di belakang itu kita coret 1. Oke, yang di 150 juga kita coret 1. Jadi 15 dibagi 1 sama dengan 15. Jadi 150 mm sama dengan 15 cm ya anak-anak ya. Sudah paham kan anak-anak? Ya, Bapak yakin pasti paham ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke soal cerita ya anak-anak ya. Oke, yang pertama, Dina mengukur panjang pita 5 meter 30 cm. Atau kita bisa baca dengan 5 meter lebih 30 cm. Berapa panjang pita dalam satuan cm? Oke. 5 meter sama dengan 30 cm sama dengan 5 meter ditambah 30 cm. Oke. Dari kita bagi dulu ya.
30 cm dan 5 meter. Nah, karena yang diminta adalah cm, berarti yang 5 meter saja yang kita rubah ke cm. Nah, dari meter ke cm itu ke bawah ya anak-anak ya. 1, 2. Jadi kita kalikan 100 karena nolnya ada 2 ya. Oke. 5 kali 100 sama dengan 500 cm. Nah, 500 cm ditambah 30 cm sama dengan 530 cm. Jadi, panjang pita adalah 530 cm ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Panjang mobil Ayah Dina adalah 410 cm. Panjang mobil Ayah Dina dalam satuan meter adalah berapa? Oke. 410 cm sama dengan 400 cm ditambah 10 cm. Kita bagi 2 dulu. 10 cm dan 400 cm. Nah, karena 10 cm tidak bisa dirubah ke meter, jadi yang kita rubah adalah 400 cm-nya saja. Oke, anak-anak, 400 cm kita rubah ke meter. Kita lihat dulu tangganya. Oke. Dari cm ke meter itu ada 2 kali naik tangga ya, berarti dibagi 100 karena nolnya 2 ya. 10 kali 10 sama dengan 100 ya anak-anak ya. Oke. 400 dibagi 100 sama dengan seperti tadi. Kita coret aja nolnya 2 itu belakangnya. Jadi 4 dibagi 1 sama dengan 4. Oke anak-anak. Jadi panjang mobil Ayah Dina dalam satuan meter adalah 4 meter 10 cm. Oke, anak-anak sudah paham kan? Oke, pasti paham ya anak-anak ya. Tugas. Oke, di setiap pembelajaran yang Bapak berikan, Bapak selalu memberikan yang namanya tugas ya anak-anak ya. Oke, tugasnya adalah sebagai berikut. Tuliskan panjang benda-benda berikut sesuai dengan gambar. Ya, sudah ada ya, tinggal dikerjakan di buku tugas ya anak-anak ya. Yang kedua, isilah titik-titik berikut ini. Nah, ingat ya anak-anak ya, gunakan cara. Oke, ingat ya anak-anak, gunakan tangga satuan ya. Oke. Yang ketiga, soal cerita ya anak-anak ya. Tora mempunyai tali sepanjang 6 meter 20 cm. 6 meter lebih 20 cm. Berapa panjang tali Tora dalam satuan cm ya? Yang keempat, Tina mempunyai taman lebarnya 665 cm. Berapa lebar taman Tina dalam satuan meter? Oke anak-anak, selamat mengerjakan. Sekilas info pahlawan nasional. Bernama lengkap Laksamana TNI Anumerta Raden Edi Marta Dinata. Lahir di Bandung, Jawa Barat 29 Maret 1921. Ia adalah tokoh ARI dan pahlawan nasional Indonesia. Ia menghimpun pemuda bekas siswa pelayaran tinggi dan mereka berhasil merebut beberapa buah kapal milik Jepang di Pasar Din, Jakarta. Selanjutnya, mereka menguasai beberapa kantor di Tanjung Priok dan Jalan Budi Utomo, Jakarta. Pada awal kemerdekaan, Marta Dinata mendapat tugas untuk menyebarluaskan berita proklamasi. Setelah pemerintah membentuk BKR, yang dalam perjalanannya berubah menjadi TRI Laut, berganti lagi menjadi ALRI, Angkatan Laut Republik Indonesia. Berbagai penugasan yang pernah diemban selama berkarir di Angkatan Laut hingga akhir hayatnya, R.E. Marta Dinata meninggal dunia akibat kecelakaan helikopter di Riau, Gunung, Jawa Barat. 6 Oktober 1966 pada umur 45 tahun dan dimakamkan di TMP Kalibata, Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta.
Terima kasih anak-anak sudah menyimak pembelajaran Bapak kali ini. Ingat selalu S4 ya anak-anak ya. Selalu semangat setiap saat. Oke. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga materi yang sudah Bapak berikan tadi bermanfaat bagi anak-anak semuanya ya. Dadah. Untuk anak-anak yang baru bergabung di channel ini, silahkan tonton video kami yang lainnya ya. Jangan lupa like, komen, dan share video-video kami ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.